Halo kawanku, apa kabar Anda saat ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Terbaru dilansir dari sumber berita internasional mengenai kapal tanker Pertamina, ini dikabarkan bahwa bila tanker minyak Pertamina Prime milik PT Pertamina International Shipping, PIS, berhasil kembali berlayar menuju Cina setelah sempat dicegat aktivis GRMPAC di lepas pantai Denmark pada Kamis pekan lalu. Namun kondisi berbeda dan lebih miris terjadi pada sejumlah kapal lainnya. Sebuah tanker pembawa minyak asal Rusia yang berlayar dari Murmansk bulan lalu menuju Philadelphia, Amerika Serikat, tiba-tiba harus putar balik di tengah lautan Atlantik. Penasaran? Yuk kita simak berita dan videonya sampai selesai. Lanjut, mengutip The New York Times, kapal yang putar balik tersebut yaitu Beijing Spirit. Kejadian ini diduga karena tiba-tiba mereka mengalami pembatalan pembelian minyak dari konsumennya. Kapal ini menghapus Philadelphia sebagai tujuan terdaftarnya, menurut penyedia data maritim Global Marine Traffic, dan mendaftarkan tujuan barunya sebagai untuk pesanan yang menunjukkan bahwa minyak di atas kapal itu untuk dijual. Kapal tanker itu kemudian membelok kembali ke Eropa sebelum menghabiskan beberapa hari berlabuh di sekitar Mediterania. Mungkin berharap untuk menurunkan muatan di wilayah yang lebih ramah, kata John Vance Chaik, pakar industri minyak di perusahaan informasi Energy Intelligence, dikutip dari The New York Times, Senin, 4 April 2022. Secara keseluruhan, lebih dari 20 kapal tanker yang telah berangkat dari pelabuhan Rusia sejak serangan ke Ukraina dilakukan pada 24 Februari 2022 lalu, bersama-sama membawa hampir 8,5 juta barel minyak, sekarang mencantumkan status mereka sebagai untuk pesanan atau singgah yang menunjukkan kurangnya tujuan, menurut Rusia. Kronologi dan sebab kapal Pertamina dicegat GRMPAC, Rusia. Ini pemesan minyak pakai tanker Pertamina dicegat GRMPAC Tanker Tracking Group, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah Ukraina untuk mengamati penjualan minyak Rusia. Kapal tanker lain sekarang mencantumkan tujuan akhir seperti ZZZ. Vance Chaik mengatakan, tidak biasa melihat begitu banyak kapal tanker berlayar di bawah status untuk pesanan, dan kemungkinan itu ada hubungannya dengan larangan AS atas impor Rusia yang dikombinasikan dengan sanksi sendiri di antara perusahaan minyak. Kadang-kadang, kapal tanker berpindah tujuan atau berbalik arah jika terjadi kecelakaan di kilang penerima, misalnya. Tidak selalu bisa diketahui di mana minyak akan berakhir, katanya, tetapi para pedagang dapat dengan tenang menjualnya ke perusahaan kilang yang kurang peduli dengan reputasi mereka daripada tentang harga. Begitu Anda menaruh minyak mentah di suatu tempat di tangki di darat, itu anonim, kata Mr. Vance Chaik. Anda mencampurnya dengan beberapa minyak mentah lainnya, memuatnya di kapal tanker lain dan menjualnya sebagai campuran minyak asam Eropa, European Sour Blend, dan tidak ada yang tahu asalnya adalah Rusia. Pada saat yang sama, setidaknya 7 kapal tanker masih berlayar menuju Amerika Serikat untuk membongkar muatan mereka sebelum larangan AS terhadap minyak Rusia berlaku penuh pada 21 April. Namun di sisi lain, terdapat beberapa negara, seperti India, Singapura dan Turki, yang justru telah meningkatkan penerimaan minyak Rusia dalam beberapa minggu sejak serangan Rusia ke Ukraina tersebut, menurut penghitungan terpisah dari Ukraina untuk menyelidiki perusahaan dan negara yang terus membeli dan menjual minyak dan gas Rusia. Dan Uni Eropa tidak dapat menyepakati embargo minyak di antara kekhawatiran bahwa langkah seperti itu akan mendorong ekonomi ke dalam resesi, meskipun Jerman telah mengatakan pihaknya bermaksud untuk menghapus impor minyak Rusia pada akhir tahun. Bulan lalu, Badan Energi Internasional, IEA, memproyeksikan bahwa ekspor minyak Rusia akan turun secara signifikan pada April karena sanksi berlaku dan lebih banyak pembeli menghindari ekspor. Kekurangan itu bisa mencapai 3 juta barel per hari, dan bisa memicu kejutan pasokan minyak global, kata Badan Energi itu. Tapi Rusia menentang harapan itu.
Jadwal pemuatan pelabuhan yang diperoleh Energy Intelligence menunjukkan bahwa pelabuhan-pelabuhan utama Rusia berencana, setidaknya di atas kertas, untuk mengekspor hampir 2,9 juta barel minyak per hari pada bulan April, naik secara signifikan dari bulan sebelumnya dan dari periode yang sama tahun lalu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar, jangan lupa barbar, dan jangan lupa like and subscribe.